Sudah siap belum adik-adik? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adik-adik gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Siapa yang sudah mandi? Semuanya ya, jangan sampai belum mandi. Tapi yang paling penting Abu Lukman tanya, siapa yang sudah sholat subuh? Alhamdulillah. Siapa yang sudah sholat, kita masuk masjid, tahiyatul masjid? Wah, ada. Belum semua. Nanti lain kali kalau masuk masjid, kita hormati masjid. Sebelum duduk, kita sholat dulu 2 rakaat. Masya Allah. Tapi adik-adik sudah sholat subuh, sudah hebat. Sekarang Abu Lukman mau tanya, siapa yang dari rumahnya udah hujan? Ada yang udah hujan di rumahnya? Hari ini ada yang sedang kehujanan karena lagi musim hujannya. Bahkan ada yang lagi sakit. Kenapa? Sering kehujanan. Akhirnya ada yang sakit. Ada juga hari ini yang gak bisa ngaji. Bisa jadi kalau lagi hujan, motornya ternyata gak punya jas hujannya. Masa ngaji basah-basahan? Ada yang gak ngaji. Adik-adik sekarang lagi sehat, udah sholat subuh. Adik-adik sekarang bisa ke masjid, bisa ngaji. Kita harus bersyukur. Coba kalau lagi sakit, memang kalau lagi sakit bisa ngaji sambil pakai selimut. Nanti kalau lagi sakit, apalagi lagi batuk-batuk, gimana mau ngaji? Temennya sebelah juga mau ngaji, temennya batuk-batuk terus, gimana? Adik-adik sehat harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Tuh, kalau bersyukur Allah tambah. Kalau kita sehat, Allah kasih lebih sehat, bahkan badannya jadi kuat. Oh, alhamdulillah. Gimana caranya bersyukur? Adik-adik sehat ngaji, pinter. Masa sehat main melulu, nanti sakit. Tapi kalau adik-adik ngaji, adik-adik sungguh-sungguh ngajinya, artinya adik-adik bersyukur. Abu Lukman tanya, mau jadi anak yang bersyukur? Mau badannya jadi kuat? Mau. Bersyukur pokoknya badan sehat. Tapi kalau yang gak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau orang yang gak bersyukur, punya badan sehat, gak mau sholat, punya badan sehat, gak mau ngaji, kerjanya apa? Main bola, main lari, main PS, main melulu. Wah, nggak bersyukur. Allah kasih badan sehat, malah dipakai main melulu. Kata Allah, orang yang nggak bersyukur itu orang yang kufur nikmat. Allah ancam, inna adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah sangat pedih. Orang yang sehat tapi nggak mau berbuat baik, Allah kasih azab. Bisa jadi apa? Allah kasih sakit. Tadinya badannya sehat, sakit. Kalau masih sakit mending tinggal diobatin, istirahat, sembuh. Ada yang Allah kasih orang yang sehat karena nggak bersyukur, tiba-tiba kakinya lumpuh, nggak bisa jalan. Gimana?
Yang biasanya main bola, lari, sekarang kakinya nggak bisa jalan. Gara-gara nggak bersyukur. Ada yang kakinya nggak lumpuh, bisa jalan, tapi naik lagi lari, lagi main, tiba-tiba keseleo atau ketendang, kakinya patah. Oh, naudzubillahi min dzalik. Nggak bersyukur. Akhirnya jalannya pincang. Gimana main bola jalannya pincang? Bisa nggak? Enggak. Coba Abu Lukman tanya, mau bersyukur atau mau kufur? Benar, mau bersyukur. Kalau mau bersyukur, Abu Lukman tanya, main melulu atau sholat? Ngajinya sungguh-sungguh apa berisik? Ngajinya nyatet, dengerin atau ngobrol? Ngobrol enggak? Nah, kalau mau ngobrol nanti habis ngaji. Kalau bersyukur iya. Ya. Mudah-mudahan adik-adik kita semua bisa bersyukur. Baik. Ini Abu Lukman seneng nih. Ngaji hari ini di masjid, Masya Allah. Ngaji hari ini lihat adik-adiknya udah bersih, udah pada mandi, Masya Allah. Ngelihat adik-adiknya, Masya Allah, rapi-rapi. Semoga bisa rapi sampai selesai pengajiannya. Baik adik-adik, hari ini kita akan ngaji tentang sholat. Sholat. Karena sholat itu luar biasa istimewa. Sholat. Semua nabi ada sholat, ngajarin sholat. Saking istimewanya sholat, orang yang gak sholat itu ciri orang yang gak baik. Itu ciri orang yang naudzubillahi min dzalik, calon-calon penghuni neraka. Kalau orang sholat, sholatnya baik, insya Allah ini anak yang baik. Tapi kalau ada yang sholatnya jelek, apalagi nggak sholat, itu ciri orang yang jelek. Istimewanya sholat. Jadi kita hari ini mau ngaji tentang apa? Sholat. Padahal Abu Lukman kita tiap hari udah sholat, iya. Tiap hari kita sholat, iya. Tapi kalau kita belajar tentang sholat, sholat kita akan makin bagus, sholat kita akan makin istimewa, sholat kita bisa membawa kita ke surga. Coba Abu Lukman tanya, mau masuk surga enggak? Kalau mau masuk surga, jangan lupa ada yang penting, yang istimewa, yang jangan sampai kita lalaikan, yaitu adik-adik, sampai sholat ini istimewa. Nabi kita dapat perintah sholat 5 waktu, beda dengan yang lain. Nabi pernah dapat perintah dari Allah lagi tidur pakai selimut, Allah turunkan perintah, Nabi dipanggil ketika sedang tidur. Nabi pernah lagi naik unta, diperintah oleh Allah, dapat wahyu, lagi naik unta, untanya tiba-tiba keberatan, untanya langsung terduduk, saking beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi. Nabi pernah lagi dengan sahabatnya Abu Bakar, sedang tidur, kepalanya di pangkuan Abu Bakar, tiba-tiba dapat wahyu, Abu Bakar ngerasain kakinya sakit, berat. Kenapa? Nabi sedang dapat wahyu. Nabi sedang dapat wahyu, kadang naik kendaraan, sedang jalan, sedang selimutan, Nabi dapat wahyu. Tapi masih di muka bumi. Kalau naik onta emang ada di bulan naik onta? Ada? Nggak ada, pasti di bumi. Orang tidur, ada di langit tidur. Ada lagi naik pesawat. Tapi habis itu juga turun. Ada orang jalan di air, nggak ada. Di air juga masih di bumi. Semua wahyu yang diterima Nabi
Nabi terima di bumi. Tapi sholat beda. Sholat diberikan kepada Nabi dalam sebuah peristiwa mukjizat untuk Nabi. Apa peristiwa apa masih tahu? Ingat? Isra Mi'raj. Di mana Nabi Isra Mi'raj? Di mana? Di langit. Isra Mi'raj, perjalanan Nabi untuk dapat perintah sholat. Nabi nggak lagi tidur, Nabi nggak lagi jalan. Nabi apa? Diperjalankan oleh Allah dari kota Mekah, Masjidil Haram. Nabi diajak oleh malaikat Jibril pakai kendaraan yang sangat cepat. Disebutnya apa? Buraq. Seperti kuda tapi bersayap dan cepat sekali. Lebih cepat dari pesawat terbang. Dibawa dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dibawa cepat. Itu baru Isra. Mi'raj dari Palestina, dari Masjidil Aqsa, Nabi diangkat ke atas. Benar-benar ke atas. Kalian tahu pesawat di mana? Di langit. Itu baru langit yang pertama. Pesawat yang tinggi itu baru di langit yang pertama. Nabi ketika dapat perintah sholat yang 5 waktu, diangkatnya ke langit yang ke-7. Langit itu ada 7 lapisan. Yang paling tinggi yang bisa pakai pesawat itu baru langit pertama. Mau pesawat ulang alik, mau pesawat apa aja pesawat, itu baru langit yang pertama. Kita belum bisa ke langit yang kedua, apalagi ke langit yang ketiga. Kita belum bisa. Nabi sudah pernah sampai ke langit yang ke-7, tinggi sekali. Sampai sekarang manusia nggak bisa ke sana. Jauh sekali ke atas paling tinggi. Kenapa Nabi pergi sampai ke tempat yang paling tinggi? Dibawa oleh Jibril alaihissalam, malaikat, untuk langsung menghadap Allah. Coba Abu Lukman tanya, ada nggak sekarang pesawat yang bisa nyampe ke langit yang ke-7? Ada nggak? Nggak ada, paling nyampe langit yang pertama. Ini sampai langit yang ke-7, langsung menghadap Allah. Dan Nabi SAW, Nabi kita di langit yang ke-7 diperintahkan untuk sholat. Jadi sholat itu adik-adik bukan ketika Nabi di rumah disuruh sholat sama Allah yang 5 waktu, bukan ketika naik onta, bukan ketika lagi tidur, bukan ketika lagi jalan, bukan. Nabi dibawa sampai ke langit yang ke-7 menghadap Allah, baru Nabi diperintahkan sholat yang 5 waktu. Jadi sholat nggak main-main. Jadi kalau adik-adik sholat tapi sambil main-main, aneh. Masa kita sholat sambil main-main? Nabi aja disuruh sholatnya sampai ke langit yang ke-7. Saking ini gak boleh main-main. Makanya aneh yang kalau ke masjid sholatnya main-main. Wah, berarti gak ngerti tentang sholat, gak pernah ngaji tentang sholat. Nah, kalau adik-adik ini udah ngaji tentang sholat, insya Allah sholatnya gak akan main-main. Ya. Coba Abu Lukman tanya, kalau habis ngaji mau sholatnya main-main gak? Ya, mudah-mudahan adik-adik udah ngerti. Jadi sholatnya nggak seperti yang nggak ngaji. Coba Abu Lukman tanya, di mana Nabi dapat perintah sholat yang 5 waktu? Di langit yang ke? Adik-adik, ternyata
Abu Lukman tanya, kita sholat sehari berapa kali? Sholat apa aja? Ada 5 ya, yang wajib. Ada sholat yang lain yang tambahan. Ada sholat tahajud, ya. Ada sholat duha. Ada sholat sunnah ya, sholat sunnah, tahajud, sholat duha. Ada sholat taraweh, ya. Ada sholat apa lagi? Banyak. Tapi yang wajib cuman berapa? Tapi tahu nggak adik-adik? Saking istimewanya sholat, pertama kali Nabi disuruh sholat oleh Allah. Berapa kali? 50. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa sholat, aduh sholatnya keseringan, subuh harus sholat, zuhur harus sholat, asar harus sholat, maghrib harus sholat, isya harus sholat, kok banyak banget 5? Banyak apanya? Dulu Nabi disuruh sholat sama Allah pertama kali bukan 5 tapi 50. Jadi kalau cuma 5 bisa, harusnya 50 juga bisa. Yang pengen masuk surga sholat itu 50. Allah yang ngasih perintah sama Nabi pertama sholat 50. Nabi begitu dikasih sholat 50 kali, Nabi nurut. Nabi turun dari langit, Nabi mau ngajarin orang Islam sholat 50 kali. Kenapa? Bisa sholat 50 kali. Masuk surga bisa sholat 50 kali. Allah itu gak akan nyuruh yang kita gak bisa. Pasti bisa disuruh sholat 50 kali. Tapi adik-adik, ternyata Nabi Musa salah satu nabi yang oleh Allah ditempatkan di salah satu langit. Begitu Nabi turun ketemu Nabi Musa, Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang sudah diperintahkan Allah kepadamu? Kata Nabi kita, Allah memerintahkan sholat 50 kali. Nabi Musa ngasih tahu, minta keringanan sama Allah. Kenapa kata Nabi? Kata Nabi Musa, saya dulu udah ngajarin sholat sama kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Susah minta ampun disuruh sholat, padahal harusnya bisa, tapi pada males. Takutnya nanti nggak mau pada sholat kalau 50 kali, minta sama Allah keringanan. Akhirnya Nabi minta kepada Allah, dikasih keringanan 10 kali. Nabi turun lagi, Nabi Musa nanya lagi 10 kali, masih banyak, minta lagi keringanan. Naik lagi Nabi minta lagi keringanan sama Allah, dikasih 5 kali. Ketika dikasih 5 kali, Nabi Musa masih nyuruh minta lagi. Nabi malu, dari 50 padahal harusnya bisa 50, Nabi minta. Akhirnya dikasih cuma 5 kali. Coba Abu Lukman tanya, banyak mana? 50 apa 5? Banyak mana? 50 apa 5? Adik-adik, Abu Lukman tanya, seneng mana? Sholat 50 kali atau 5 kali? Seneng mana bener? Sholat 50 kali atau 5 kali? Hah? Seneng yang mana? Jujur, Abu Lukman tanya yang jujur. Coba yang perempuan, yang akhwat, Abu Lukman tanya, seneng mana? Sholat sekarang kan cuma 5 kali. Pilih mana? Sholat 5 kali atau 50 kali? 5 kali. Coba yang ikhwan, yang laki-laki nih, jujur. Jawabnya jujur. Belum nanya. Pilih mana? Sholat 5 kali atau 50 kali? 5 ya. Karena adik-adik, kita pilih yang 5. Karena kalau kita pilih yang 50 kali, gimana mau sekolah? Sholat 50 kali, gimana mau sekolah? Gimana mau main? Sholatnya 50 kali.
Kalau sholat 50 kali, gimana mau tidur? Baru mau tidur udah harus sholat lagi. Sholat 50 kali. Padahal sholat 50 kali itu bisa kita. Bisa. Tapi Allah sayang sama kita. Nabi kita juga sayang sama kita. Nabi kita minta kalau 50 kali takut banyak yang gak bisa, takut banyak yang gak kuat. Nabi minta Allah kasih keringanan. Sholat jadi cuman 5 kali. Cuman 5. Tapi sama nilainya dengan 50 kali. Nggak harus 50 kali sholatnya cuma 5 kali, tapi kalau sungguh-sungguh nilainya sama dengan 50. Padahal cuma 5. Udah dikasih 5 masih males. Kira-kira bisa masuk surga enggak? Udah dikasih cuma 5, cuman subuh. Subuh juga nggak banyak. Cuman 2 rakaat, nggak banyak. Kemudian zuhur agak banyakan 4 rakaat, tapi siang-siang insya Allah bisa. Asar juga 4 rakaat, tapi juga insya Allah bisa. Sore-sore masih bisa sholat cuman 4 rakaat. Maghrib dikasih cuman 3 sholatnya, 3 rakaat. Habis maghrib sebelum malam gelap gulita disuruh juga ingat Allah, sholat 4 rakaat, cuman 5. Itu Allah kasih, yang tadinya 50 Allah kasih cuman 5. Udah dikasih 5 masih gak sholat, berarti itu bukan ciri orang yang baik. Padahal 50 juga bisa, tapi cuman dikasih 5, gak sholat juga. Males juga, lalai juga sholatnya. Itu ciri orang yang gak baik. Makanya kata Nabi, adik-adik, nih saking hebatnya sholat, apa kata Nabi? Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bilang gini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah. Nanti hari kiamat Allah akan memeriksa perbuatan kita. Semuanya Allah periksa. Tidurnya diperiksa, mainnya diperiksa, belajarnya diperiksa, puasanya diperiksa. Tapi sebelum yang lain diperiksa, apa yang pertama kali mau diperiksa oleh Allah? Yang pertama sholat. Terus orang yang gak sholat gimana? Orang yang gak Islam. Orang yang gak Islam gak akan diperiksa. Ngapain diperiksa? Udah jelas gak sholat. Sholat itu menghadap Allah, nyembah Allah saja. Dia gak sholat, ya ngapain diperiksa? Orang yang gak Islam nanti diapain? Langsung dilemparin ke neraka. Gak pakai diperiksa. Gak akan diperiksa. Orang yang bukan Islam, orang yang kafir, gak akan diperiksa, dilemparin ke neraka. Tapi dia kan ada baik-baiknya. Yang pertama diperiksa itu sholat. Dia gak sholat, ya gak akan diperiksa. Makanya Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23. Orang yang berbuat apapun yang kayaknya baik, tapi kalau bukan karena Allah, Allah jadikan seperti debu, nggak akan diperiksa debu, langsung dilemparin ke neraka. Tuh. Coba Abu Lukman tanya, adik-adik, apa bedanya orang Islam dengan orang kafir pada hari kiamat? Kalau orang Islam akan diperiksa amalnya, kalau orang kafir akan diapain? Diapain? Dilempar ke neraka, nggak pakai diperiksa. Yang diperiksa cuman orang
Islam. Nah, orang Islam, Abu Lukman tanya, apa yang diperiksa pertama kali? Ternyata yang diperiksa pertama kali orang Islam itu sholatnya. Yang 5 waktu itu yang diperiksa. Subuhnya diperiksa, sering ketiduran enggak, sering males-malesan enggak, atau sholatnya malah udah siang baru sholat. Diperiksa sholat subuhnya, sholat zuhurnya juga diperiksa, sholat sekolah, kerja, atau ngapain nih kok sholatnya kok jadi terlambat melulu, atau malah nggak sholat, diperiksa nanti. Sholat asarnya ketika sudah hampir berlalu siang, ketika bayangan sudah sama dengan bendanya, diperiksa sholat asarnya. Orang lagi pulang sekolah, orang lagi pulang kerja, orang lagi capek-capeknya, masih ingat sholat nggak? Diperiksa sholat asarnya. Maghrib, oh maghrib, orang udah mulai istirahat. Ketika istirahat, ingat sholat maghrib nggak? Padahal cuma 3 rakaat. Diperiksa. Ketika malam, orang waktunya tidur. Sebelum tidur ngapain dia? Dia baca Quran, dia sholat, atau malah nonton TV, atau malah ngobrol. Diperiksa sholat isyanya. Pertama diperiksa sholat. Kata Nabi, fa'in soluhat faqad aflaha wa anja. Kalau sudah diperiksa sholatnya, sholat subuh diperiksa, zuhur diperiksa, asar diperiksa, maghrib diperiksa, isyanya diperiksa, ternyata 5 sholatnya bagus semua. Apa kata Nabi? Allah bilang kepada Nabi melalui wahyu, faqad aflaha wa anja. Kalau sholatnya sudah bagus, dia sudah sukses. Sukses. Dia sudah beruntung, udah hebat. Kalau sholatnya bagus, ternyata dia udah dianggap berhasil, sukses. Dia selamat. Wa inna qasat, kalau ternyata waktu diperiksa, sholatnya ada kurang-kurangnya, banyak kurangnya sholatnya. Ternyata sering gak sholat, atau malah sholatnya tadi terlambat, atau sholatnya ini suka lupa udah berapa rakaat karena sholatnya ingin cepet-cepet. Kalau sholatnya gak bagus, apa disebutnya? Faqad khaba wa khasira. Sudah rugi dia, celaka dia, karena sholat yang pertama diperiksa. Adik-adik, Abu Lukman tanya, mau jaga sholat gak? Apa yang pertama kali diperiksa nanti oleh Allah pada hari kiamat? Sholat. Kalau sholatnya baik sudah apa? Sukses, beruntung. Kalau sholatnya kurang, sholatnya jelek, udah apa? Rugi, celaka. Coba Abu Lukman tanya, adik-adik mau jadi orang sukses atau jadi orang rugi? Percuma adik-adik, percuma punya rumah besar, rumah besar, punya mobil bagus, bahkan punya pesawat, tapi nggak sholat, itu orang yang rugi. Orang yang rugi. Ada orang jadi pejabat, terkenal, uangnya banyak, dihormatin orang, tapi nggak sholat, rugi. Siapa yang bilang rugi? Nabi kita. Itu orang yang rugi, orang yang gagal. Tapi kalau dia sholat, sholatnya dijaga, maka apapun yang terjadi dia sukses. Dia punya rumah besar, sholatnya dijaga, sukses. Rumahnya sedang-sedang aja, tapi sholatnya juga bagus, sukses juga. Ada yang rumahnya kecil, tapi dia jaga sholat, sukses juga itu. Siapa yang bilang sukses? Nabi yang bilang itu sukses.
Allah yang uangnya banyak banget sampai bisa bikin masjid, bikin sekolah, tapi dia jaga sholat, sukses. Ada yang uangnya nggak terlalu banyak, cuman bisa bikin TPA aja, musola kecil. Oh, tapi dia jaga sholat, sukses juga. Ada yang uangnya pas-pasan, nggak bisa bikin musola, cuman bisa bikin rumah kecil. Yang penting anak-anaknya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tapi dia jaga sholat juga, sukses. Ada yang uangnya kurang, nggak bisa bikin rumah, nggak bisa beli rumah, cuman bisa ngontrak. Bahkan yang dikontraknya rumah kecil, rumah petakan. Tapi dia jaga sholat, dia sukses. Dia lebih baik dari orang yang uangnya banyak, punya pesawat, bikin masjid juga, tapi nggak sholat atau sholatnya kurang. Itu orang rugi, itu orang yang gagal. Oh, adik-adik, mau jaga sholat? Mau jadi orang sukses? Coba Kak Abu Lukman mau tanya dulu. Jawab bareng-bareng ya, supaya Abu Lukman tahu adik-adik ngajinya sungguh-sungguh enggak? Bersyukur enggak? Coba Abu Lukman tanya. Hari ini kita ngaji tentang haji, puasa, sholat, syahadat, atau tentang apa? Alhamdulillah, berarti masih ngaji. Kedua, Abu Lukman tanya, bedanya sholat dengan yang lain. Sholat itu diperintahkan kepada Nabi di mana? Di mana? Langit yang ketujuh. Boleh. Sholat yang 5 waktu itu diwajibkan ketika peristiwa mukjizat. Peristiwa apa namanya? Isra Mi'raj. Coba Abu Lukman tanya lagi. Yang pertama diperiksa oleh Allah pada hari kiamat apa? Kalau sholatnya bagus, dia sudah apa? Sukses. Kalau sholatnya kurang, sholatnya jelek, dia sudah apa? Rugi. Ini baru segini kita ngaji. Kalau adik-adik sungguh-sungguh ngajinya, pulang dari ngaji sini, adik-adik jaga sholat yang 5 waktu. Adik-adik akan menjaga sholat. Coba Abu Lukman tanya, setelah ngaji hari ini mau jaga sholat enggak? Sholat subuh masih harus dibangun-bangunin enggak? Habis bangun tidur lagi mau? Ada yang adik-adik kesian yang nggak ngaji ya, belum tahu kalau sholat itu pertama kali diperiksa. Sholat subuh udah dibangunin sama uminya, sama abinya, sama bundanya, sama ayahnya, udah dibangunin. Bundanya udah bangunin lama, udah dibangunin, diangkat badannya, udah dielus-elus mukanya, udah bangun. Wudu ya nak, sholat iya. Bundanya, ayahnya wudu, sholat sunnah. Kok anaknya nggak kedengeran nih? Dilihat ke kamarnya, tidur lagi. Wah, berarti belum ngaji itu. Coba Abu Lukman tanya adik-adik, kalau sholat subuh dibangunin langsung bangun nggak? Sekarang habis ngaji, kalau dibangunin sholat subuh mau bangun langsung nggak? Mau. Jangan sampai nanti diperiksa sholat subuhnya jelek nilainya. Kalau sholat subuh nilainya jelek, walaupun nilai di rapotnya 100, tetap dia gagal. Dia tetap rugi, dia tetap celaka. Kenapa? Sholat subuhnya nilainya jelek. Siapa yang nilai sholat subuh? Allah. Kalau nilai di sekolah, gurunya nggak tahu. Oh, nilai agamanya bagus, ulangannya 100 terus, di rapot nilainya 100. Nggak tahu. Kalau tahu sholat subuhnya jelek, Allah udah kasih nilai dia, nilainya jelek, gagal, remedial. Kalau udah meninggal, nggak bisa diremedial, celaka dia. Karena yang nilai sholat siapa? Allah. Nggak bisa dibohongin. Kalau guru masih bisa dibohongin,
Di sekolah sholat zuhur, sholat asar nggak terlambat. Gurunya lihat, oh sholatnya bagus, nggak tahu sholat subuhnya. Emang ada guru yang datangin ke rumah ngeliatin atau bangunin sholat subuh ada? Nggak ada. Nanti juga sholat maghribnya diperiksa, sholat isyanya diperiksa. Nah, kita pengen sholat kita ketika diperiksa nilainya bagus supaya kalau orang yang jaga sholat, apa kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, orang yang jaga sholat 5 waktu, mathalu sholawatil khams, perumpamaan sholat yang 5 waktu, kamathali nahar, seperti sungai, jarin gomrin ala babin ahadikum, sungai yang airnya banyak, yang melimpah, yang mengalir di depan pintu rumah kita. Yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrah, seperti dia ini orang yang mandi dari sungai itu sehari 5 kali. Abu Lukman tanya, kira-kira badannya bersih enggak? Siapa yang di depan rumahnya ada sungai? Sungainya bersih apa kotor? Ya, kalau kata Nabi, orang yang jaga sholat 5 waktu seperti orang yang di depan pintunya, bukan di depan rumah, depan pintu itu ada sungai yang airnya mengalir bersih, airnya banyak, kemudian dia mandi di sungai itu sehari 5 kali, bukan 2 kali. Coba adik-adik, coba lewat sana. Adik-adik, Abu Lukman tanya, adik-adik sehari mandi berapa kali? 3, banyak banget. Berapa? 2. Ada yang sehari mandi 5 kali? Benar, sehari 5 kali mandi. Coba kalau orang nggak pernah mandi, badannya bersih apa kotor? Orang yang sehari mandi 1 kali, badannya bersih atau enggak? Kalau mandi sehari 2 kali, pagi dan sore, kira-kira badannya bersih apa enggak? Kalau mandinya sehari 5 kali di sungai yang bersih, yang jernih di depan rumah, kira-kira badannya bersih enggak? Super bersih. Ternyata kata Nabi, sholat itu seperti gitu, seperti sehari mandi 5 kali di sungai yang jernih, yang bersih di depan rumah. Makanya orang yang jaganya sholat, yang sholatnya benar, bersih, bersih, sebersih-bersihnya. Coba Abu Lukman tanya, adik-adik pengen dibersihin sama Allah enggak? Kalau kita pengen badan kita bersih, mandi pakai sabun, badannya bersih. Tapi kalau pengen dibersihin sama Allah, supaya kita bersih, supaya kita bisa masuk surga, ternyata kata Nabi, kita sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Jadi ternyata sholat yang 5 waktu ini istimewa, bisa membersihkan kita. Ya, baik adik-adik. Sekarang Abu Lukman mau bagi hadiah dulu. Siapa yang mau hadiah? Oh, Abu Lukman pengen semuanya dapat hadiah, cuman hadiahnya nggak banyak. Abu Lukman mau pilih yang duduk rapi. Abu Lukman mau pilih yang duduk rapi. Nanti Abu Lukman pilih mana yang paling rapi duduknya. Oh, ternyata rapi semua. Tadi ada yang ngobrol, kenapa Pak mau bagi hadiah jadi rapi? Penting mana? Hadiah atau sholat?
Pilih mana? Hadiah atau ngaji sungguh-sungguh? Pilih mana dua-duanya? Yang dua-duanya berarti ngajinya juga sungguh-sungguh. Kalau ngajinya sungguh-sungguh pasti bisa jawab pertanyaan. Insya Allah. Abu Lukman berarti karena semuanya udah rapi, mau yang ngajinya sungguh-sungguh, Abu Lukman kasih pertanyaan. Siap pertanyaannya? Pertanyaannya. Hari ini kita ngaji tentang coba Abu Lukman tanya. Yang pernah ngaji sama Abu Lukman angkat tangan. Kalau mau jawab pertanyaan gimana caranya? Duduk rapi, angkat tangan, senyum, kalau dipilih baru jawab, jangan langsung jawab. Yang mau hadiah ingat ya, duduk rapi, senyum, angkat tangan, kalau dipilih baru jawab. Kalau belum dipilih boleh jawab enggak? Jangan dulu. Coba ulang nih, hari ini kita ngaji tentang ya Allah, kok nggak jawab lagi? Ingat jawabnya nanti kalau dipilih. Hari ini kita ngaji tentang berarti yang mau dipilih hadiah yang ikut aturan. Kayaknya perempuan, laki-laki masih belum ngerti. Yang perempuan coba, hari ini kita ngaji tentang ada juga yang jawab belum dipilih. Tapi cuman dikit. Coba yang laki-laki tes. Hari ini kita ngaji tentang tuh banyak yang jawab. Belum tahu aturannya. Coba yang perempuan. Hari ini kita ngaji tentang cuman tinggal 1-2 orang doang. Yang laki-laki masih banyak. Coba yang sebelah sini doang. Yang sebelah sana nanti. Sebelah sini. Hari ini kita ngaji tentang apa? Yang sebelah sini udah bisa nurut. Yang sebelah sini udah tahu aturan. Hari ini kita ngaji tentang apa? Yang sebelah sini udah bisa. Yang tinggal yang tengah. Yang tengah. Coba yang tengah. Aturannya duduk rapi, senyum, angkat tangan. Kalau dipilih baru jawab. Hari ini kita ngaji tentang apa? Berarti yang di sini belum dipilih ya. Abu Lukman pilih yang lain dulu. Pertanyaannya ganti. Pertanyaannya masih gampang. Sholat ini istimewa. Sampai sholat yang 5 waktu Allah wajibkan kepada kita dengan perintah kepada Nabi. Nabi dibawa oleh malaikat Jibril, dibawa ke langit yang ke-7. Saking istimewanya sholat. Dibawanya Nabi untuk dapat perintah sholat sampai ke langit yang ke-7. Disebut peristiwa apa? Yang perempuan yang bagus Abu Lukman pilih. Ulangi lagi yang perempuan dulu. Disebut peristiwa apa? Ini yang duluan nih. Iya, sini. Namanya siapa? Naura kelas berapa? 4. Kelas 4. Naura, kita hari ini ngaji tentang apa? Tentang sholat. Masya Allah, tentang sholat. Sholat itu istimewa. Allah memerintah Nabi kita untuk sholat di langit yang ke-7. Bukan lagi tidur, bukan lagi jalan, bukan di bumi, di langit yang ke-7. Peristiwanya dibawanya Nabi dari Mekah ke Palestina sampai ke langit yang ke-7 disebut peristiwa apa? Isra Mi'raj. Betul? Silakan, boleh pilih hadiahnya.
Boleh ambil, mau yang mana? Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Yang nggak boleh itu HP, itu punya Abu Lukman ya. Iya boleh, silahkan. Sama-sama Naura. Kalau yang laki-laki belum tertib, nanti pertanyaannya ke perempuan lagi. Tenang aja, yang laki-laki Abu Lukman pilih. Yang sebelah sini kalau tertib pilih, yang sini dengan yang di sana. Tadi yang belum tertib yang di tengah. Insya Allah bisa tertib, insya Allah bisa. Pertanyaan kedua. Mana yang duluan? Saking istimewanya sholat. Sholat itu seperti orang yang membersihkan badannya sehari 5 kali. Sehingga gimana nggak bersih? Kalau badan bersih pakai mandi, sholat itu membersihkan apanya? Yang laki-laki juga tertib, yang ini nih yang pakai baju putih, sini. Namanya siapa? Sini ngadep sini teman-temannya. Namanya siapa? Abdul Aziz. Abdul Aziz, kelas berapa? 4. Kelas 4. Abdul Aziz, kalau kita pengen bersihin badan kita mandi, insya Allah badannya bersih. Ternyata sholat itu membersihkan sampai 5 kali. Yang dibersihkan apanya? Kotorannya. Kotoran dosa-dosa kita. Hebat. Boleh pilih hadiah. Badan ada kotoran, dibersihin pakai mandi. Kita banyak dosanya, kesalahannya, kotoran juga itu dibersihin pakai apa? Sholat. Makanya kata Nabi, adik-adik, as-sholawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratul lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu itu dan juga ada beberapa yang lainnya membersihkan dari dosa, bersih kecuali dosa besar. Dosa besar harus bertaubat, ya, harus mohon ampun sama Allah. Masih mau dapat hadiah? Mau ngajinya sungguh-sungguh? Coba satu lagi deh pertanyaannya. Siap pertanyaannya. Orang kafir nggak akan diperiksa amalnya. Walaupun dia katanya suka baik, nggak akan diperiksa. Dia udah salah nyembah Allah. Dia punya Tuhan yang lain, makanya nanti amalnya nggak akan diperiksa. Dia akan dilemparkan ke neraka. Orang Islam baru akan diperiksa amalnya. Yang pertama diperiksa pada hari kiamat yaitu sholat. Betul? Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau sholatnya baik dan apa yang terjadi kalau sholatnya jelek? Abu Lukman pilih yang rapih nih. Laki-laki pada berdiri, ini enggak. Abu Lukman pilih yang paling depan sini. Masya Allah, yang paling depan. Namanya siapa? Nasya. Kelas berapa? 1C. Kelas 1C. Nasya, nanti pada hari kiamat yang pertama diperiksa itu kita orang Islam diperiksanya sholat dulu. Kalau sholatnya baik, terus gimana? Dia sudah apa kalau sholatnya baik? Udah. Pilih, kalau sholatnya baik dia sudah sukses atau dia sudah gagal? Sukses. Sukses, betul? Kalau sholatnya jelek, apa yang terjadi kalau sholatnya jelek? Dia sudah Gagal. gagal, betul? Oh, pintar ngajinya, boleh ngambil hadiah. Oh, Abu Lukman tanya, pilih bersyukur atau pilih hadiah?
Atau pilih bersyukur dengan hadiah? Kalau bersyukur Abu Lukman tanya ngajinya gimana? Mana yang sungguh-sungguh ngaji? Coba Abu Lukman mau lihat duduknya orang yang bersungguh-sungguh mana? Oh, ini yang duduknya sungguh-sungguh itu yang benar-benar tuh ngajinya. Pertanyaan keempat, Abu Lukman masih pertanyaan dulu. Pertanyaannya, dengerin dulu cerita dari Abu Lukman. Adik-adik, Abu Lukman cerita dulu, nanti dari cerita ini ada pertanyaannya. Adik-adik, makanya Nabi ketika dapat wahyu ngajarin orang untuk nyembah Allah, ternyata orang-orang gak mau denger. Bahkan orang-orang menghina Nabi, disebut Nabi Majnun, gila. Disebut Nabi sahir, tukang sihir. Disebut Nabi dengan sebutan-sebutan yang jelek. Bahkan Nabi yang dulu disebut orang yang bisa dipercaya, Al-Amin. Ketika Nabi ngajakin orang nyembah Allah, Nabi disebut kadzab, disebut pendusta. Padahal dulu Al-Amin. Masa gara-gara ngajakin sholat disebut pendusta? Bahkan Nabi bukan cuma dikata-katain. Nabi lagi sholat disiram pakai kotoran. Nabi pernah dicekik sampai merah lehernya. Bahkan Nabi rumahnya pernah dikepung. Orang-orang bawa pedang mau membunuh Nabi. Padahal Nabi nggak salah. Nabi cuma ngajakin orang untuk nyembah Allah saja. Makanya Nabi berat. Nabi yang tadinya dipuji diganti jadi dihina. Nabi yang tadinya dimuliakan, Nabi direndahkan. Yang tadinya Nabi dijaga, Nabi malah mau dibunuh. Nabi susah, Nabi berat. Nabi butuh pertolongan Allah. Ternyata Allah nyuruh Nabi untuk apa? Allah nyuruh Nabi dalam Al-Quran, wasta'inu bisobri wassalah. Cari pertolongan Allah. Kalau kamu pengen ditolong sama Allah, kamu cari pertolongan Allah. Yang pertama sabar. Tapi sabar aja gak cukup. Selain sabar, Allah nyuruh Nabi sholat. Makanya Nabi karena susah banyak orang yang jahat, Nabi sholat supaya susahnya jadi hilang, supaya Nabi jadi tenang, supaya Nabi jadi semangat lagi, supaya Nabi jadi tambah kuat. Allah nyuruh Nabi Coba Abu Lukman tanya adik-adik. Adik-adik suka ada orang jahat nggak? Yang suka ngata-ngatain adik-adik di sekolah? Ada? Teman main adik-adik yang suka bikin nangis ada? Ada. Terus di luar suka banyak orang jahat nggak? Banyak. Sekarang banyak orang jahat. Ada anak yang diculik. Oh, Masya Allah. Kalau adik-adik lagi ujian, susah nggak? Adik-adik pengen ditolong sama Allah nggak? Ingat, kalau pengen ditolong sama Allah, Allah sudah nyuruh adik-adik sabar dan sholat. Sholat itu bikin ditolong oleh Allah, bikin hati jadi tenang. Sholat itu bikin kita jadi semangat. Sholat itu bikin kita jadi lebih kuat. Sholat jangan sampai kita tinggalin kalau kita lagi susah. Apalagi kalau lagi senang, jangan sampai kita tinggalin sholat. Lagi main, jalan-jalan sama Umi Abi, lagi naik permainan, lagi berenang, lagi ke gunung,
lagi ke pantai, lagi senang, jangan lupa sholat. Kalau waktu sholat, sholat adik-adik. Itu yang bikin kita ditolong sama Allah. Kalau kita lagi susah juga apa? Kita lagi sakit. Sakit disuruh sholat. Aku lagi sakit, kok malah disuruh sholat? Pengen ditolong gak sama Allah? Kalau pengen ditolong sama Allah, lagi sakit sholat. Tapi aku gak bisa berdiri. Boleh, kalau gak bisa berdiri lagi sakit, sholatnya sambil duduk. Tapi aku juga duduk pusing. Boleh sholat sambil tiduran. Tapi kalau mau sholat, aku kan wudhu dingin, aku tambah sakit. Kalau nggak bisa kena air, tayamum, pakai debu. Tapi kalau pengen ditolong sama Allah, sholat. Kalau nggak mau sholat, siap-siap. Nanti yang nggak mau sholat akan disolatin. Artinya apa? Orang mati nanti disolatin sama orang-orang, sholat jenazah. Kalau udah gak mau sholat, gimana Allah mau nolong? Allah udah bilang kalau pengen ditolong sama Allah, sabar dan sholat. Ini gak mau sholat, ya siap-siap disolatin. Adik-adik, Abu Lukman tanya, pilih mau sholat atau mau disolatin? Yang perempuan dulu, Abu Lukman tanya, adik-adik mau sholat atau disolatin? Sholat lah. Yang laki-laki pengen sholat atau disolatin? Sholat. Gimana kalau kita nggak sholat? Gimana mau ditolong sama Allah? Nabi aja yang paling berat ujiannya, minta pertolongan Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Masa kita lagi sakit nggak mau sholat? Masa kita lagi ujian gak mau sholat? Masa kita lagi jalan-jalan gak mau sholat? Dalam setiap keadaan kita harus jaga Makanya itu bedanya kita sama orang kafir adik-adik. Orang kafir yang sama Allah gak akan diperiksa, yang bakal langsung dilemparin ke neraka. Salah satunya bedanya apa? Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, al-farqu bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholah. Bedanya orang Islam dengan orang kafir itu sholat. Jadi kalau ada orang Islam gak pernah sholat, gak ada bedanya dengan orang kafir. Makanya kata ulama, orang Islam yang gak pernah sholat sama sekali itu kharij anil millah, keluar dari agama Islam. Karena bedanya orang Islam dengan orang kafir, mau jaga sholat? Coba. Masih ada hadiah. Abu Lukman tadi udah bilang, setelah cerita Abu Lukman kasih hadiah. Sekarang Abu Lukman pilih lagi yang rapih ya. Pertanyaannya, bedanya orang Islam dengan orang kafir, kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, adalah sholat. Karena orang kafir nggak pernah sholat. Kalau orang Islam pasti pernah sholat. Tapi yang paling hebat, yang sholatnya paling baik. Pertanyaannya, kenapa orang kafir nanti pada hari kiamat nggak akan diperiksa amalnya? Kenapa orang kafir nggak akan diperiksa amalnya? Boleh deh yang depan nih. Kok dipilih Idi? Namanya siapa? Denis, Kelas berapa? kelas 6. Kenapa orang kafir nggak diperiksa amalnya? Karena nggak sholat, Karena nggak sholat. Terus diapain orang kafir? dilempar Kemana? ke neraka. Orang kafir langsung dilemparin ke neraka. Karena nggak sholat, salah satunya nggak diperiksa amalnya. Tapi kalau orang Islam, Diperiksa apa yang bakal diperiksa? sholat, Sholat. Kalau sholatnya bagus, di
dianggap apa? Sukses ya. Sukses. Kalau sholatnya jelek? Enggak sukses. Enggak sukses, betul ya. Boleh ambil hadiah. Ini masih ada. Ini masih ada. Siap, pertanyaannya lagi. Pertanyaannya lagi. Masih ada pertanyaan. Salah satu istimewanya sholat, kata Nabi, sholat yang 5 waktu itu bisa menghapuskan apa? Menghapuskan apa sholat yang 5 waktu? Bu Lukman pilih yang kedua nih, yang pakai baju hitam. Nah, baris yang kedua. Insyaallah. Namanya siapa? Zahra. Zahra kelas berapa? 3. Kelas 3. Zahra, kata Nabi, sholat yang 5 waktu itu bisa menghapuskan apa? Dosa. Dosa, betul? Oh, hebat banget sholat 5 waktu ya, bisa ngapusin dosa. Zahra boleh ambil hadiahnya. Oh, boleh. Masih mau hadiah? Asik. Abu Lukman cerita, makanya Nabi kalau sholat adik-adik, Masya Allah. Ya, Abu Lukman mau cerita nih bagaimana sholatnya Nabi. Sholat Nabi, kalau sholat yang 5 waktu, sholat yang 5 waktu, Nabi jadi imam. Karena Nabi jadi imam, Nabi tahu yang sholat ada anak-anak, yang sholat ada orang tua. Anak-anak kalau berdiri nggak bisa kelamaan, kakinya pegel. Orang tua nggak bisa kelamaan. Kalau kelamaan sholatnya orang tua bakal jatuh. Ya, kadang-kadang saking tuanya orang tua itu sholatnya pakai kursi, udah nggak kuat berdiri. Nabi kalau sholat jadi imam, Nabi sholatnya ngelihat makmum yang dibaca nggak panjang. Sholat maghrib, Nabi baca Al-Mufassal. Al-Qasar min Al-Munfassal. Nabi kalau sholat maghrib seringnya baca Al-Qasar min Al-Munfassal. Sholat pendek yang paling pendek. Surat apa? Dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Itu kebiasaan Nabi. Kadang-kadang Nabi baca yang agak panjang. Kadang-kadang. Tapi kebiasaan Nabi sholat maghrib, Nabi baca Al-Qasar min Al-Munfassal. Surat Ad-Duha sampai An-Nas. Nggak panjang-panjang memang. Kalau sholat isya, kebiasaan Nabi baca apa? Pertengahan dari Al-Munfassal, surat An-Naba sampai Ad-Duha tadi ya. Kebiasaan Nabi. Jadi sampai sebelum Ad-Duha apa? Asyam apa Al-Lail? Al-Lail. Kalau sholat subuh baru Nabi baca agak panjang dari surat Al-Ahqaf. Ya. Surat Al-Munfassal yang panjang. Atau kadang-kadang baca surat yang lain. Tapi kalau Nabi lagi sholat sendiri, sholat malam, sholat tahajud, Nabi pernah baca sholat dalam 1 rakaat, baca surat Al-Baqarah, sambung Ali Imran, sambung An-Nisa, 1 rakaat. Itu sholatnya Nabi. Sholatnya Abu Bakar. Kalau Abu Bakar adik-adik, kata Nabi, umatku yang paling lembut hatinya itu Abu Bakar. Kalau Abu Bakar sholat, Abu Bakar itu orang Arab, ngerti bahasa Arab, belajar Al-Quran sama Nabi, ngerti Al-Quran. Kalau sholat Abu Bakar itu saking lembutnya hatinya, sering nangis. Sampai-sampai waktu Abu Bakar itu masuk Islam, Abu Bakar sholat di masjid menghadap ke Ka'bah, sholat sambil baca Quran, bacanya indah, karena ngerti, sedih, sampai nangis, sampai orang-orang kafir, mereka juga dengerin. Bahkan perempuan, anak-anak ngumpul. Abu Bakar lagi sholat. Kalau Abu Bakar lagi sholat seneng.
Kenapa Abu Bakar baca Quran, bacanya bagus, terus bacanya pakai hati, sering nangis. Anak-anak perempuan ikutin. Sampai akhirnya orang-orang kafir gak suka. Gara-gara Abu Bakar, perempuan kita, anak-anak kita malah dengerin dia sholat. Akhirnya Abu Bakar disakitin. Sampai Abu Bakar akhirnya, aduh kalau gitu saya pindah aja. Abu Bakar mau pergi, pengen sholat gak diganggu sama orang kafir. Di tengah jalan ketemu Abu Bakar dengan Ibnu Daginah. Ibnu Daginah itu salah satu pemimpin orang-orang Quraisy penyembah berhala. Ditanya Abu Bakar bawa bekal, mau kemana Abu Bakar? Saya mau pindah. Pindah kemana? Kamu kan orang Mekah. Padahal Ibnu Daginah ini pemimpin penyembah berhala. Kata Abu Bakar, saya pengen tenang beribadah kepada Robku. Maksudnya apa? Pengen sholat gak diganggu. Kata Ibnu Daginah, orang seperti engkau gak layak untuk diusir. Pulang lagi ke Mekah, saya mau umumin di Ka'bah. Ibnu Daginah ngumumin di Ka'bah, saya ngelindungin Abu Bakar. Abu Bakar orang baik. Ngapain dia sampai pergi pindah dari kota kita? Nggak boleh ada yang ganggu Abu Bakar. Kalau ganggu Abu Bakar, saya lawannya. Padahal Ibnu Daginah penyembah berhala. Akhirnya dijagain nama Ibnu Daginah. Orang-orang kafir, mereka sebetulnya berani sama Abu Bakar. Tapi Ibnu Daginah pemimpin mereka ngejagain Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar sholat lagi. Perempuan, anak-anak dengerin lagi. Akhirnya mereka protes sama Ibnu Daginah. Ibnu Daginah, kamu kan sama kita penyembah berhala. Kenapa kamu jagain Abu Bakar? Gara-gara kamu jagain Abu Bakar, dia sholat. Tuh lihat anak-anak kita, perempuan kita. Dengerin dia sholat. Saking bagusnya sholatnya. Saking bacaannya bagus. Akhirnya Ibnu Daginah juga, oh iya ya. Tapi saya udah jagain Abu Bakar. Akhirnya Ibnu Daginah bilang ke Abu Bakar, Abu Bakar, saya kan jagain kamu. Syaratnya kamu jangan sholat di masjid. Kamu sholatnya di rumah. Karena waktu itu di masjid itu dikuasai sama orang kafir. Akhirnya Abu Bakar sholat di rumah. Mereka orang-orang kafir itu seneng. Udah anak-anak kita gak akan lagi tuh pengen dengerin Abu Bakar sholatnya di rumah. Tapi lama-lama Abu Bakar juga bikin musola di halaman rumahnya. Begitu bikin musola di halaman rumahnya, Abu Bakar sholat, perempuan anak-anak dengerin lagi. Akhirnya mereka protes lagi. Ibnu Daginah, kamu kan sama-sama nyembah berhala. Kenapa kamu jagain Abu Bakar? Tuh sekarang dia bikin musola di depan rumahnya. Gara-gara itu, lihat. Anak-anak kita, perempuan kita dengerin dia sholat. Akhirnya Ibnu Daginah bilang ke Abu Bakar, gimana nih gara-gara kamu sholat di halaman diprotes lagi saya. Apa kata Abu Bakar? Silahkan, kalau kamu gak jagain saya lagi, biar saya dijaga sama Allah aja. Saya pengen sholat gak diganggu sama orang. Tuh, itu Abu Bakar. Utsman bin Affan, apa kata Utsman? Lau tahurat qulubuna lama sami'at min kalamillahi azza wa jalla. Kalau hati kita bersih, kita gak akan bosen dari baca Quran. Utsman bin Affan kalau sholat malam 1 rakaat terkadang beliau menghatamkan Quran. Malam-malam baca berdiri dari awal sampai mau subuh. Gara-gara Utsman bin Affan senang sholat. Tapi kalau sholat yang 5 waktu enggak, karena banyak anak-anak. Adik-adik, Abu Lukman tanya, mau jaga sholat nggak? Oh. Coba Abu Lukman kasih pertanyaan lagi. Siap. Pertanyaannya. Tadi Abu Lukman cerita sebentar gimana sholatnya Nabi, gimana sholatnya Abu Bakar, gimana sholatnya Umar. Oh, Umar belum ya? Nah, gimana sholatnya Utsman? Coba Abu Lukman mau tanya. Siapa yang tahu gimana sholatnya Abu Bakar? Nih, boleh duluan. Sini. Oh, Abu Lukman seneng yang duduknya di depan ya. Namanya siapa? Husain. Siapa? Husain. Husain. Kelas berapa? 3. Kelas 3. Husain. Orang Islam itu harus seneng sholat. Makanya Nabi sahabatnya nyontoin seneng sholat. Gimana sholatnya Abu Bakar? Abu Bakar bikin musola. Oh, bikin musola di mana?
Di dekat rumahnya. Kenapa Abu Bakar bikin musola di rumahnya, nggak sholat di masjid aja? Karena diusir. Diusir. Waktu itu di masjid dikuasai orang kafir. Kalau nggak diusir, di mana sholatnya Abu Bakar? Di rumah. Kalau nggak diusir? Di musola. Kalau nggak diusir? Oh, di masjid. Di masjid lah. Laki-laki ya sholat di masjid. Terus gimana kalau lagi sholat Abu Bakar tuh? Pas lagi sholat. Pas lagi sholat diusir sama orang kafir. Iya, bacaannya gimana? Bacaannya bagus. Bagus. Sampai didengerin sama siapa? Anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anak perempuan. Anak-anak dan perempuan siapa? Quraisy yang masih nyembah berhala. Anak-anaknya perempuan pada dengerin Abu Bakar. Saking bagusnya bacaan, saking direnungi. Kalau sholat sering apa Abu Bakar? Sering nangis. Sering nangis. Bukan lagi sholat diinjak kakinya, bukan. Tapi karena ngerti bacaan sholatnya, makanya sampai nangis. Tuh, itu sholatnya Abu Bakar. Boleh ambil hadiah. Wah, lama milihnya. Ya, baik. Adik-adik, masih mau ngaji enggak? Masya Allah. Tapi karena kita udah selesai pengajiannya, Abu Lukman cuman ingin adik-adik ingat, hari ini kita ngaji tentang apa? Sholat disuruh oleh Allah kepada Nabi kita di mana? Di langit yang ke-7. Istimewanya sholat bisa membersihkan dosa. Istimewanya sholat itu yang akan pertama kali diperiksa oleh siapa? Allah. Kalau sholatnya baik, sukses. Kalau sholatnya jelek, rugi, celaka. Sholat itu istimewa. Orang yang sholat, jaga sholatnya, diampuni dosanya. Orang yang jaga sholatnya dibersihkan seperti mandi di sungai 5 kali. Bersih sebersih-bersihnya. Karena itu adik-adik jaga jangan sampai males sholatnya, ya. Baik. Ada 2 hadiah lagi. Tapi Abu Lukman mau ngasih untuk yang duduk rapi, yang laki-laki 1, yang perempuan 1. Oh, kalau duduknya rapi semua, pintar semua ngajinya, Abu Lukman mau kasih hadiah untuk yang paling semangat ngajinya. Angkat tangan yang semangat ngajinya. Oh, banyak juga. Baik, kalau gitu Abu Lukman pilih yang terbukti paling semangat, yang datang ke masjid pertama kali. Siapalah perempuan yang datang duluan ke masjid? Yang ini. Ini. Masya Allah, boleh ambil hadiah. Yang perempuan. Rumahnya di mana? Ciangsana. Kesini naik apa? Motor. Naik motor duluan. Yang lain belum datang, udah datang duluan. Namanya siapa? Keisha. Kelas berapa Keisha? 5. Kelas 5, makanya pintar ngajinya duluan. Boleh ambil hadiah Keisha. Sekarang Abu Lukman tanya yang laki-laki. Siapa yang datang duluan? Kok banyak? Yang duluan kan 1. Semuanya duluan. Wah, kalau semuanya duluan, aku duluan. Oh. Iya. Abu Lukman pilih yang duduk rapi. Coba Abu Lukman minta yang duluan, gak usah bilang aku, angkat tangan aja. Datang ke sini belum ada siapa-siapa laki-laki. Laki-laki yang pertama duluan ke sini. Ke sini belum ada siapa-siapa. Oh benar, ke sini belum ada siapa-siapa. Ini yang pakai peci putih ya. Duluan ke sini. Sini, benar sini. Wow. Nggak boleh nuduh, sini.
Oh. Bisa jadi datang duluan gak kelihatan nama yang lain. Namanya siapa? Syafiq. Kelas berapa? 3. Rumahnya di mana? Sakura Regensi. Sakura Regensi. Oh, datang sini jam berapa? Jam berapa ya? Sebelum jam masjid masih sepi ke sini? Jam 9. Belum jam 9. Belum jam 9. Datang ke sini masjid masih sepi. Boleh ambil hadiah. Berarti termasuk yang duluannya. Mungkin gak ngelihat yang lain, tapi termasuk yang duluan boleh dapat hadiah. Semangat berarti ngajinya. Nanti lain kali ngajinya duluan ya. Jangan sampai terlambat ya. Baik adik-adik, ini saja pengajian kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum berdiri kita tutup dulu pakai doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Duduk dulu semuanya, nggak ada yang berdiri. Jawab dulu salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.